Sobat Chef, Chef Talk to You kembali menjumpai Sobat Chef semuanya dalam program spesial Ramadan Chef Talk to You episode ke-17 Cerita Kita. Bersama saya Nursani, saya Hamid Askanesta, dan bersama kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini ada Kak Hesriantera. Halo. dan juga ada Bang Muhammad Bukhari. Yang perlu kita ketahui bahwasannya narasumber kita pada hari ini adalah Ketua Pelaksana Ramadhani Habib Jilid 5 dan juga mahasiswa Winsuska Riau Usuluddin dari program studi ilmu hadis pada kali ini. Dan kita juga akan membahas pembahasan yang spesial juga ya Hamid ya, karena berhubung kali ini kita juga berada dalam bulan yang suci, tentu kita bahas hal yang bermanfaat juga buat di-share ke Sobat Chef semuanya. Iya, benar banget nih, Dan kali ini tema pembahasan kita pada hari ini adalah wujudkan generasi milenial miliki iman dan takwa di era modern. Sebelumnya kita boleh sapa-sapa dulu narasumber kita. Halo Bang, Kak. Apa kabar nih untuk Muhammad Bukhari? Panggilannya Khori ya? Boleh. Khori. Kalau untuk Kak Sprinter gimana nih kabarnya? Sekarang jam-jam rawan ya, karena udah mulai lapar juga mungkin. Tapi kita langsung aja kali ya nanya-nanya langsung ke Iya, narasumber. boleh nih. Mungkin kita langsung nanya ke Bang Khori dulu nih. Karena tema kita sendiri adalah wujudkan milenial memiliki iman dan takwa di era modern. Menurut pandangan Abang sendiri, iman dan takwa itu apa sih? Apa sih pentingnya bagi kita gitu, sebagai generasi milenial? Menurut sepengetahuan saya, iman ini adalah sebuah keyakinan. Jadi yakin akan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan takwa ini artinya patuh, tunduk atau taat kepada Allah. Jadi arti kata takwa ini menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi iman dan takwa ini saling berkaitan. Karena takwa tanpa iman juga tidak berguna. Katanya gitu. Dan gimana sih Bang pentingnya iman dan takwanya, apalagi kita sebagai generasi milenial gitu? Kalau penting iman dan takwa, mungkin kalau kita tidak mempunyai iman, mungkin kita bisa dibilang orang-orang ateis yang tidak memiliki kepercayaan gitu. Jadi iman ini sangat penting karena iman ini adalah sebuah keyakinan kita akan suatu Tuhan kita itu. Kalau tidak memiliki iman berarti kita tidak memiliki Tuhan. Begitu juga takwa. Takwa ini karena kita memiliki Tuhan, jadi kita harus bertakwa pada Tuhan itu, harus taat dan patuh. Jangan sampai kita tuh di era zaman sekarang kan banyak pada generasi itu mengabaikan ini. Benar mereka beriman tapi mereka tidak bertakwa. Karena kebanyakan kan apalagi di musim puasa sekarang kan, kebanyakan anak muda ini tidak mau terawih ya, pada keluyuran di luar-luar gitu. Jadi mereka tuh mungkin punya iman tapi tidak memiliki takwa. Luar biasa emang ya. Baik, mungkin ini untuk selanjutnya mungkin untuk Kak Tera sendiri nih. Kan kemarin kita udah menggelar acara Ramadhani Habib Jilid 5 nih. Menurut Kak Tera sendiri sebagai ketua pelaksana dari Ramadhani Habib, apa sih tujuan dari acara Ramadhani Habib Jilid 5 tersebut? Tujuan diadakannya acara Ramadhani Habib itu tentu saja untuk berbagi kebahagiaan antar sesama. Yaitu kita kemarin itu berbagi kebahagiaan dengan adik-adik panti asuhan. Nah, jadi Chef ini selain bergerak di bidang pendidikan, Chef itu juga bergerak di bidang sosial. Nah, selain itu tujuannya kita berbagi kebahagiaan itu agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan tahun ini. Berarti benar ya kalau misalnya bahwasannya student education forum Penanggal ini juga bergerak di bidang sosial, di mana saling membantu adik-adik panti, yaitu panti asuhan Al-Ilham. Menurut kalian sendiri, kan kita nih udah menjalankan Ramadhani Habib Jilid 5 itu sendiri. Mungkin kan itu adalah suatu yang mungkin di zaman sekarang ini anak-anak muda jarang terlihat untuk melakukan hal positif tersebut. Ya. Mungkin gimana sih dari Kak sendiri sebagai ketua pelaksana untuk menggerakkan teman-teman semuanya untuk bisa berbuat kebaikan tersebut gitu? Biasanya itu dengan kita mengajak ke hal-hal positif itu melalui hal-hal yang mereka suka gitu. Kayak kita bisa berbagi ilmu yang berkaitan dengan agama itu melalui kayak games gitu, games kuis yang tentang agama gitu ya.
Berarti cara menarik mereka anak-anak muda pada saat ini mungkin untuk biar lebih mereka tertantang dan tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan ini mungkin dengan cara demikian dan lain sebagainya. Baik, oke langsung kita lanjut nih tanya ke Bang Hori. Bang Hori sendiri kan seorang mahasiswa ya, mahasiswa dan kita juga di sini mungkin sama-sama mahasiswa gitu. Versi Bang Hori sendiri nih di bulan yang suci ini, gimana cara abang buat mengupgrade diri abang untuk memiliki gimana ya, jadi mahasiswa yang bermanfaat gitu di bulan suci? Apa sih bang hal-hal yang abang lakukan di bulan suci ini? Hal-hal yang sederhana yang kecilnya itu ya melakukan ibadah sholat. Sebagai mahasiswa itu mengupgrade diri itu dari pribadi kita, tergantung pergaulan kita. Kalau kita pergaulan kita itu masuk ke hal-hal yang bermanfaat, mungkin kita bisa mengupgrade iman kita dan takwa kita. Contohnya ikut itu sholat tarawih berjamaah, malamnya ikut dengan tadarus. Ya misalnya kalau di siang hari pun kita tuh misalnya ada kita buka organisasi gitu, berbagi makanan di luar, kan salah satu menambah itu ya, menambah pahala kita. Jadi di bulan puasa ini kalau kita tidak melakukan kebaikan itu kita rugi, karena di bulan puasa ini adalah salah satu kita melatih di mana bulan-bulan yang selanjutnya tuh terbiasa. Jadi di bulan puasa ini kita melatihnya. Jadi kalau kita gagal di bulan puasa, maka kita gagal di bulan ini. Berarti di bulan Ramadan kali ini mungkin sebagai ajang bagi kita untuk melatih kesabaran, melatih untuk berbuat kebaikan. Dan juga pahala yang kita dapatkan di bulan ini berlipat ganda gitu ya bang. Ibaratnya satu di bulan-bulan lainnya di sini tuh ada double gitu pahalanya. Ya, mungkin ini kita kembali lagi kepada KS Lentera. Ada suatu pertanyaan yang menarik lagi nih. Dari KS Lentera sendiri sebagai ketua pelaksana ya, apa sih yang menjadi pembeda Ramadan di Habib Jilid 5 dengan Ramadan di Habib Jilid 4 atau sebelumnya? Yang membedakan itu kalau acara Ramadan hari tahun sebelumnya itu rangkaian acaranya lebih banyak, kan? Itu diadakan selama 2 hari bersama dengan beberapa panti asuhan. Sedangkan Ramadan di hari tahun ini yaitu itu tuh mini series, dan itu diadakannya bersama satu panti, itu panti asuhan Al Ilham, dan itu acaranya itu berbuka bersama sampai mengaji bersama dan berbagi sembako. Karena kemarin juga dengar-dengarnya baru ada event besar ya karya Duta Sosial Riau. Tapi luar biasa sih, Ramadan Habib Jilid kemarin juga udah termasuk yang lumayan juga gitu, bisa ngundang banyak anak panti, bisa berbuka bersama, berbagi sembako juga gitu ya kak, yang luar biasa. Berarti Ramadan di Habib Jilid 5 ini kita bikin secara mini series. Mungkin tadi boleh nanya dong ke Kak Tera dulu ya. Dari tadi Hamid mulu nih yang nanya Kak Tera. Saya juga pengen nanya gimana sih Kak kesan Kakak sebagai ketua Ramadan di Habib Jilid 5 ini? Apa mungkin karena Kakak sekarang itu perdana gitu ya jadi ketua pelaksana, dan itu juga lumayan besar acaranya. Gimana nih Kak kesannya Kakak? Kesannya pertama tuh ya bersyukur ya bisa dipercaya menjadi manajer of event RG Haji ini, dan saya juga senang dapat berpartisipasi dalam acara ini. Terus karena ini perdana, tentu saja saya agak sedikit takut dan khawatir kalau acara Ramadan di Habib Jilid 5 ini tidak berjalan lancar. Tapi alhamdulillah saya punya tim yang sangat kompak, jadi acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya juga kayaknya ada nih timnya di belakang layar semua gitu. Karena kami nggak sendiri nih di sini. Gitu. Mungkin selanjutnya mungkin ini untuk Muhammad Bukhari ini ada pertanyaan yang mungkin kan tadi membahas tentang iman dan takwa. Kalau menurut pandangan Muhammad Bukhari sendiri nih, gimana sih melihat anak muda yang saat ini yang mungkin kebanyakan mungkin banyak menjelang akhir dan sebagainya? Apakah dengan mereka menjelang akhir mungkin akan mengurangi iman dan takwa mereka? Apakah tidak? Jadi menurut sepengetahuan saya, HP ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tergantung anak mudanya itu menggunakannya. Kalau menggunakan untuk
kebaikan insya Allah semakin maju, semakin banyak dari tadi. Karena di ruang lingkupnya tuh mungkin nggak ada pembahasan itu. Jadi di HP inilah yang menambah wawasannya lebih luas. Jadi kalau misalnya dia menggunakan dengan hal negatif, maka dampaknya ya ke dia diri. Imannya mungkin akan terganggu karena HP ini pengaruh sangat besar. Karena di era sekarang nih dampak yang terbesar itu adalah itu HP ini lah. Dimana sekarang karena HP orang ini malas-malas mengerjakan ibadah, meninggalkan sholat juga karena HP. Apalagi kalau dalam game kan. Anak muda juga sekarang udah nggak bisa terlepas dari handphone gitu ya bang ya. Soalnya apalagi sekarang nih dosa itu mudah didapat dari sini gitu. Jadi kita sebagai anak muda tuh lagi yang bisa mengetahui apa sih resiko di balik ini gitu. Biar nantinya kita nggak gimana ya terjerumus gitu, karena ada ini kita harus tahu konsekuensinya itu apa, dan itu juga bakal merusak iman dan takwa kita juga nanti. Ya, ini juga HP juga bisa dampak positif kalau misalnya ada aplikasi baca Al-Quran yang terus bisa kita untuk Iya. melakukan baca Al-Quran. Kayaknya Bang Bukhari sendiri menggunakan HP untuk baca Al-Quran aja ya bang, kecuali untuk kuliah. Nggak terlalu tergantung. Oke, pertanyaan ke lagi nih. Kan tadi Tera juga sebagai ketua pelaksana kan pasti mempunyai tim-tim yang hebat, yang luar biasa lah semuanya, boleh lah. Mungkin pada saat acara Ramadan Habib, apa sih kesan dan kesan mungkin yang mungkin kan tadi ada berbagi sembako ya untuk anak-anak, mungkin apa sih perasaan yang perasaan membanggakan gitu dari Tera sendiri sebagai ketua pelaksana? Oh iya, aku bisa buat acara ini untuk berbagi dan beramal untuk hambanya. Karena saya tuh nggak bisa juga kan. Terus yang hebat itu tim saya. Berarti Mereka kompak gitu membantu saya. Kalau saya tidak tahu ini mereka yang membantu memperlengkap. Oh luar biasa ya, kayak tim yang hebat itu menyukseskan acara kita teman-teman. Jadi kalau jadi ketua pelaksana itu dipastikan juga timnya itu bisa nggak, sanggup nggak gitu, dan dibagi juga sesuai tugasnya gitu ya kayak. Untuk Bang Bukhari sendiri nih, mungkin dua pertanyaan terakhir mungkin dari saya atau dari Hamed nanti tentunya. Gimana sih Bang menghindari godaan syaiton? Itu nih yang paling kita hindari, karena di mana-mana ada setan nih katanya, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan katanya setan terbelenggu, tapi anehnya banyak sekali setan-setan yang lain yang mengganggu anak muda, yang bisa merusak iman dan takwa mereka gitu. Gimana sih Bang tipsnya dari Abang? Boleh dong sampaikan ke sobat semua. Jadi gini, setan tuh memang dibelenggu. Jadi bukan berarti yang dibelenggu itu cuma yang bos besar gitu. Jadi masih ada setan-setan yang kecil. Mungkin setan itu sudah melekat di dalam hati kita. Jadi cara menghindarinya tuh ya itulah dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, hindari kesendirian. Karena setan ini kalau kita sendiri, nah ini cepat refleks dengan kita melakukan aktivitas di luar, misalnya pokoknya aktivitas itu yang bermanfaat lah bagi kita. Pokoknya hindari sendirian dekatlah keramaian, karena setan kalau ketika keramaian mungkin dia kurang mengganggu. Nah, tapi emang bos besarnya aja yang belenggu ya Bang ya. Setan-setan kecilnya masih banyak tuh sobat Sep. Hindari. Bisa tuh kita ngendaliin setan kecil yang ada di dalam hati kita. mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih, yang mungkin kan tadi kan bahwasan harus juga sebagai mahasiswa yang mahasis. Mungkin boleh nggak saya ataupun ngasih tahu Adis apa sih yang mungkin menjadi penguat ataupun tonggak lah bagi kami anak muda ataupun sobat Sep di rumah, untuk biar bisa iman dan takwa tersebut kokoh lah, Iya. dan tidak muncul dari bermacam pengaruh. Dan juga sebagai closing statement kita pada episode kali ini gitu ya Median. Di kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Di situ Allah telah menjanjikan barang siapa yang bertakwa itu Allah menjanjikan baginya surga luas langit dan bumi. Nah, itu surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam hadis ini saya sudah jelas. Pokoknya intinya Allah itu menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan surga bagi kita. Berarti
Jadi kalau kita dari pendapat aktual, kita dapat Ya, dapat imbalan dari imbalan takwa. dari Allah. Dan Allah sudah janjikan itu ya Bang ya. Ya mungkin sobat saya semuanya, mungkin udah cukup lama juga kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak Sadi? Mungkin closing statement dari saya sendiri untuk sobat chef di rumah di bulan Ramadan ini, kita akan sama-sama untuk mencari kemenangan. Jadi jadilah seseorang yang benar-benar menang gitu. Bukan hanya menang dalam sampai ke tujuan, tapi menangnya itu emang kita itu suci gitu. Dan juga tadi jangan lupa gunakan ini, tahu konsekuensinya apa biar mengerti. Jadi generasi yang memiliki iman dan takwa. Dari Hamid sendiri aja. Ya, mungkin dari Hamid sendiri mungkin closing statementnya, kita sebagai generasi muda harus tahu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena kita sebagai generasi muda adalah generasi bangsa, generasi penerus bangsa, penerus umat, yang mungkin di tangan kita lah sebagai anak muda untuk maju atau tidaknya negara ataupun umat ini. Baik. Terima kasih banyak untuk Bang Bukhari dan juga Kak Istiantera yang sudah bersedia menjadi narasumber kali ini. Dan terima kasih juga untuk sobat chef semuanya di rumah. Jangan lupa saksikan terus podcast episode selanjutnya hanya di YouTube chef_id. Dan untuk info-info menariknya jangan lupa saksikan di Instagram chef_id. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.